Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Syaiful Huda. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syaiful Huda adalah seorang politikus Indonesia yang aktif di dunia politik sejak muda. Beliau merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa dan menjabat sebagai Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syaiful Huda menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tanggal 1 Oktober tahun 2019, beliau mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7 yang meliputi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir pada tanggal 22 April tahun 1977 di Bandung, Jawa Barat. Karir organisasinya dimulai sejak masa sekolah menengah atas dan terus berlanjut hingga beliau aktif di berbagai organisasi pemuda, keagamaan, advokasi, serta politik sejak tahun 1995. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas organisasi dan kepemimpinannya tersebar di berbagai wilayah, antara lain Jombang, Bandung, Cianjur, Jakarta, serta Jawa Barat secara keseluruhan. Saat ini beliau aktif di Jakarta sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan panjang dalam berbagai organisasi menunjukkan komitmen Syaiful Huda dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, pemuda, petani, serta demokrasi. Keterlibatannya di Partai Kebangkitan Bangsa juga memperlihatkan konsistensinya dalam berpolitik melalui jalur yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syaiful Huda memulai langkahnya melalui organisasi siswa, kemudian berlanjut ke organisasi mahasiswa, lembaga advokasi, dan organisasi kepemudaan. Beliau banyak mengemban peran strategis seperti ketua, sekretaris, hingga pendiri yayasan. Proses panjang tersebut menjadi modal penting yang membentuk kepemimpinannya hingga akhirnya dipercaya menjadi wakil rakyat. Syaiful Huda lahir pada tanggal 22 April tahun 1977 di Bandung, Jawa Barat. Sejak usia muda, beliau sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan dengan menjadi ketua organisasi siswa intrasekolah di sekolah lanjutan tingkat atas Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, pada tahun 1995. Semangatnya dalam berorganisasi berlanjut ketika beliau menjabat sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Bandung Raya pada tahun 1997. Tahun 1998, beliau mendirikan sekaligus menjadi penasehat kelompok pertanian Maleber Baros di Cianjur dan mendirikan Yayasan Institute for Culture and Religion Studies. Kiprahnya semakin luas ketika beliau terlibat sebagai sekretaris Lembaga Advokasi dan Agraria di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada tahun 2000, serta menjadi bagian dari Presidium Medium Demokrasi Muda di Bandung. Pada periode yang sama, beliau aktif di bidang ketenagakerjaan sebagai Sekretaris Litbang Serikat Buruh Muslimin Indonesia di Jawa Barat. Keterlibatannya tidak hanya berhenti di ranah mahasiswa dan buruh, tetapi juga melebar ke bidang antar umat beragama. Beliau menjadi sekretaris pelaksana harian Jaringan Kerja Antar Umat Beragama Jawa Barat dari tahun 2000 sampai 2006. Dalam periode ini, beliau juga memegang amanah di Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat sebagai wakil sekretaris, sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu, wakil ketua Garda Bangsa, hingga sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah. Tahun 2002, beliau menjadi bagian dari Presidium Nasional Kaum Muda Nahdlatul Ulama,
serta Ketua Divisi Paralegal Sentral Paralegal Semesta Jakarta dari tahun 2000 sampai 2002. Perjalanan panjang tersebut memperlihatkan betapa luasnya pengalaman organisasi yang beliau miliki, baik di bidang pendidikan, pertanian, advokasi hukum, buruh maupun keagamaan. Seiring berjalannya waktu, karir politiknya semakin matang, beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat sejak tahun 2007 sampai 2017, kemudian menjadi Ketua Tanfis Dewan Pimpinan Wilayah pada periode 2017 sampai 2022. Puncaknya, beliau terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat untuk periode 2021 sampai 2026. Dengan bekal panjang pengalaman tersebut, Syaiful Huda kemudian dipercaya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 2019 dan duduk di Komisi 10. Di posisi ini, beliau memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pemuda di Indonesia. Pelajaran hidup yang bisa diambil dari perjalanan hidup Syaiful Huda dapat diambil beberapa nilai positif, antara lain konsistensi dalam perjuangan. Sejak muda hingga dewasa beliau selalu aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui organisasi yang berbeda-beda. Dan pentingnya pengalaman organisasi. Keterlibatan di banyak organisasi memberinya bekal kepemimpinan dan jaringan luas. Dan komitmen terhadap masyarakat. Keberpihakannya pada pendidikan, petani, buruh, dan demokrasi menunjukkan kepeduliannya yang nyata terhadap berbagai lapisan masyarakat. Dan kesabaran dan proses panjang. Karir politiknya tidak instan, melainkan melalui tahapan panjang, kerja keras, dan dedikasi yang konsisten. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam.
Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.